Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Iqbal Habibur di channel Absurd Production. Nah, di konten sekarang kita nggak bakal ngasih kalian konten short movie seperti biasanya. Nah, di sini gua bakal kasih kalian konten terbaru dari Absurd Production, yaitu podcast. Nah, podcast ini tuh berjudul Catatan Bucin. Nah, Catatan Bucin itu apa sih? Ntar gue bakal ngundang beberapa orang untuk menceritakan kisah bucinnya. Nah, di Catatan Bucin per minggunya akan berbeda-beda temanya. Yang tentunya tema-tema ini sudah jelas banget banyak orang yang mengalaminya gitu. Nah, di minggu sekarang Catatan Bucin akan membahas soal ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Nah, gue nggak sendirian sekarang, gue bakal mengundang dua teman gue, cowok satu cewek satu. Nah, kita langsung datangin aja lah biar cepet ya. Ini ada Kang Imam ya sama Teh Tina. Yuk langsung masuk aja. Kita langsung apa? Itu perkenalan diri dulu lah sebelum kita jauh gitu. Yuk. Sampurasun. Oh iya, siap. Perkenalkan, nama gue Imam yang siap jadi imammu. Terima kasih udah diundang Absurd Production. Siap. Thank you. Oke, yang kedua. Nama aku Tina. Tina aja. Tina hamparan sajadah. Ya. Oke, sekarang kita udah kedatangan dua temen gua ya. Yang satu Bang Imam dan satu Teh Ini boleh Tina. diminum? Oh, boleh. Nggak tahu dia. Kita akan bahas soal ditinggal pas lagi sayang-sayangnya nih. Aduh, Berat ini sekali ya ya, pembahasannya. ini berat banget apalagi untuk kaum ya seperti kita ya, kaum yang selalu bucin setiap saatnya gitu. Nah, ini kan tentang ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya nih. Ini dimulai dari Kang Imam dulu. Apakah Kang Imam pernah nggak sih ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya gitu? Kayaknya udah terjawab dari muka gue ya. Iya, sebenarnya gue bingung sih untuk jawab pertanyaan ini antara iya dan tidak. Karena sebenarnya ada yang lebih parah daripada ditinggal pas lagi sayang-sayang. Apa tuh? Yaitu ketika kita saling meninggalkan, padahal kita tahu kita masih saling sayang. Anjing. Iya sih benar. Banyak loh yang kayak gitu. Iya, Jadi iya. mereka sama-sama meninggalkan nih, padahal mereka tahu masih saling sayang. Iya betul. Karena Kadang ego doang. tapi kan kalau misalkan ditinggal pas lagi sayangnya itu kayak satu orang masih cinta, yang satu udah enggak. Nah, Cuman ini sepihak tuh doang. meninggalkan tapi dua-duanya masih punya perasaan. Dua-duanya itu yang lebih parah. Nah itu kayaknya yang gue rasain sih. Oh, jadi itu. Kenapa curhat dong? Iya sih, jadi ya emang sih kadang ya kalau ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya apa ya, perasaannya tuh lebih beda daripada yang tadi. Kalau ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya biasanya satu orang udah nggak peduli tapi satu orang lagi masih peduli. Dari Teh Tina nih, pernah nggak sih ngerasain ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya gitu? Sering. Sering. Oh, ya mungkin. Sering ditinggalkan atau sering meninggalkan? Nah, itu beda soalnya. Beda. Dua-duanya sih. Oh, dua-duanya. Dua-duanya, boy. Gimana sih? Pas ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya tuh gimana gitu? Ya kayak apa ya? Kita tuh kayak baik-baik aja gitu. Misalkan kemarinnya udah main bareng-bareng kayak romantis-romantisan. Terus tiba-tiba berubah dalam sehari gitu kan, semalam jadi- gitu misalkan. Jadi nggak kayak biasanya gitu. Terus ya udahlah, kamu fokus inilah, fokus itulah. Jadi intinya berubah Masing-masing aja drastis gitu, gitu ya. ya. Tapi sih ya emang kadang ya berubah itu kadang membuat satu faktor utama sebenarnya biasanya. Pasti. Berubahnya tuh antara orang lain atau dari dirinya sendiri biasanya gitu ya. Kayaknya dari orang lain. Dari orang Aduh. lain. Oh, tuh. Cerita dari Tina tadi biasanya terjadi cukup rumit ya. Biasanya kadang kalau cewek kan pakai hati, kalau cowok pakai pikiran ya biasanya. Ketika cowok mikir biarin tinggalin aja mungkin ya. Tapi cewek biasanya langsung down biasanya. Iya. Kan pernah ngerasa down sih pas ditinggalin gimana? Pertama sih nangis ya, soalnya kan emang nggak ada apa-apa gitu ya, nangis aja gitu beberapa hari. Cuman kan emang ngapain sih gue gini terus gitu. Makanya mikir lagi, kan cowok tuh banyak ya. Nah itu nice. Cowok tuh banyak. Cowok tuh banyak. Ya kenapa ke dia? Kalau tadi kita udah bahas pernah atau enggaknya, nih kita bahas penyebab utamanya nih. Dari kan tadi studi kasusnya
Pak Imam ini bukan ditinggalin tapi meninggalkan tapi masih punya rasa. Nah, aduh saya jadi ikut sakit gitu saya. Aduh. Nah, gimana sih penyebab utamanya apa gitu? Penyebab utama yang emang benar-benar wah itu tuh masalahnya tuh emang benar-benar di situ gitu yang membuat gua tuh meninggalkan dia meninggalkan gua gitu. Apa gitu penyebab utamanya tuh? Gue nggak bisa ya kalau gue segini. Ya penyebab utamanya apa gitu? Kayaknya waktu itu karena jarak ya. Jarak. Oke, berarti emang LDR namanya ya. Masanya ini LDR-nya bukan LDR biasa. LDR-nya LDR apa? Beda perasaan. Waduh. Oke, ini LDR beda perasaan atau beda alam? Mati dong. Maksudnya LDR-nya kayak gimana? Beda negara. Beda negara. Oh, emang si doi negara mana? Zimbabwe bukan? Aduh. Jadi dia di Singapura, Anda di Bandung. Gimana tuh? Aduh, biasa malu-malu gitulah ya. Gimana tuh? Gimana pertanyaannya? Penyebab utamanya apa gitu? Apakah dia udah nggak percaya lagi sama Imam atau gimana? Ya kadang-kadang ya kalau misalnya masalah LDR itu kan masalah jarak. Nah, LDR kan itu butuh komitmen yang besar banget. Betul. Nah, cuma komitmen itu bakal luntur sama orang yang selalu ada. Betul, boy. Nah, meskipun kita udah komitmen nih, nah kita kan nggak tahu kalau misalnya di sana ada orang yang selalu ada, bisa, betul. bisa dong. Nah itu penyebabnya. Karena kita nggak bisa menghadirkan jiwa kita di sana, raga kita, makanya dia cari yang selalu ada. Betul sih, benar. Kadang jarang ada LDR yang berhasil total 100% ya. Jarang. Jarang tuh. Jarang. Iya, kayaknya dia lebih. Udah dia aja yang diwawancara. Mana isinya dia? Oke, tadi dari Kang Imam ya, aduh emang pahit banget kalau udah LDR terus ditinggalin. Waduh. Ya itu udah. Semoga kamu nggak nonton. Itu paket lengkap banget ya. Kita Teh Tina penyebab utama ditinggalin waktu itu kenapa gitu? Bisa dibilang kayak keadaan ya. Iya, keadaannya gitu. Antara aku menyukai hobiku dan dia kayak nggak terlalu suka gitu. Oh, nggak terlalu suka ke hobi Teh Tina. Intinya Teh Tina ini banyak dilarang mungkin ya, melarang. Ya, apa sih posesif? Posesif. Iya, posesif. Oh, tuh siapa posesif? Aduh, laju kan HP aing, goblok. Aduh. Nah, jadi emang faktor utamanya si cowoknya posesif yang Iya, pertama. pasti berantem aja gitu. Terus kenapa tuh kenapa dia nggak suka? Padahal kan itu kesukaan. Padahal kan kita sebagai pasangan harus mensupport dong harusnya. Nah, kenapa melarang gitu? Apakah dia ada negatif tinggi ke Tina atau apa gitu? Iya sih, lebih ke situ. Negatif tingginya gimana tuh waktu itu taunya? Kayak aku pakaiannya kalau kayak gimana. Dancer tahu nggak? Gimana dancer? Gimana dancer itu tahu nggak? Ya, India. Enggak. Oh, itu India. bukan Kayak India. Modern dance gitu. Jadi emang dia tuh gak mau gitulah ya. Tapi emang nggak ada yang mau sih cowok kalau misalkan ceweknya kayak Oh gitu. iya sih. Kamu mau nggak? Mau. Pernah nggak jadi cowok posesif? Enggak sih, karena prinsip gue itu ketika gue nggak mau diposesifin sama cewek, gue nggak melakukan itu juga ke dia. Jadi intinya menjalani hubungan itu harus positive thinking dan optimis, betul. Ya, tapi terlalu positif juga nggak bagus dong. Kayak tadi ya. Gue pernah terlalu positif ya diselingkuhin anjir. Iya. Takut gue. Ada kok bikin takut ya. Jadi positif perselingkuhan jadinya. Terlalu percaya ya kalau Nah, ya. intinya Iya, yang nggak bagus juga. Saya cuma sama Tuhan. Lebih dominan mana sih menurut kalian? Apakah cewek atau cowok yang sering ditinggalin dari Kang Imam? Berat nih. Kalau bilang cewek diserang sama cewek nanti. Iya, Kalau nggak bilang apa-apa. Cowok bilang pada nggak benar tuh. Yang intinya kan ini ya? pendapat Kang Imam, lebih dominan mana? Maksudnya lebih banyak mana? Apakah cewek ditinggalin cowok atau cowok ditinggalin sama cewek gitu? Ini berdasarkan pengalaman gue aja ya. I know. Kalau pengalaman gue sih, gue yang sering ditinggalin. Kenapa Gitu. tuh? Ya karena brengsek aja. Gak ada kata lain, brengsek aja. Kalau dia yang brengsek. Ya.
Nah dari Kang Imam gitu dominannya berarti ke cewek yang ninggalin ya daripada cowok gitu. Nah dari Teh Tina sendiri gimana sih? Apakah lebih dominan cowok yang ninggalin cewek apa cewek yang ninggalin cowok? Cowok yang ninggalin cewek. Kenapa tuh alasannya apa? Ya karena cewek bisa diajak kayak pacaran berapa tahun gitu ya, nggak masalah gitu setia kan. Kalau cowok kan misalkan udah 5 tahun ya, bosan, gue mau cari pelampiasan misalkan gitu ya. Kan nggak goblok gitu ya cowok. Goblok banget itu kalau jadi cowok. Udah tahu dikasih kayak pasangan yang setia kayak gitu. Tapi ya karena bosan langsung ninggalin. Aduh. Gimana gue kebalik ya? Nah, ini justru kenapa di sini ada podcast catatan bucin karena emang harus tahu gitu pendapat cowok gimana pas ditinggalin, pendapat cewek pas ditinggalin gimana gitu. Jadi biar gak ada yang namanya perseteruan antara gender gitu. Betul. Jadi intinya dari Teh Tina tadi cowok itu rata-rata bosenan ya, bosenan dan kadang-kadang suka ngilang tiba-tiba ketika bosannya. Betul. Untuk menghindari hal tersebut, ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya itu harus ngapain sih gitu dari Kang Imam gitu, biar nggak terjadi ke penonton gitu yang nonton gitu, biar nggak kayak Kang Imam, Teh Tina gitu. Iya maksudnya harus gimana gitu. Ya. Kalau misalnya kalian di masa lalu tersakiti, otomatis luka kalian masih ada kan. Nah, kalian harus cari orang baru untuk menyembuhkan luka itu. Ya, gimana tuh? Karena ketika kamu punya orang baru, fokus kamu itu teralihkan ke orang baru itu, sehingga tidak mengingat lagi yang masa lalu. Solusinya cuma satu, mainlah Tinder. jadi intinya harus bisa dibilang move on ya. Iya. Move on. Tapi kalau move on itu Kang Imam sendiri bisa cepat atau tidak? Tergantung gimana masalahnya. Kalau masalahnya berat banget? Biasanya butuh waktu beberapa minggu sih. Beberapa minggu. Soalnya kita harus healing dulu kan, penyembuhan dulu gimana kita. Sebenarnya yang paling masalah itu ketika kita udah bisa bukan orangnya sih, tapi kenangannya. Nah, orangnya mah gampang dilupain kan, cuma kenangannya aja gitu. Setiap kita makan di tempat sini, keinget makan di warteg, keinget ada tempe orek kesukaan dia. Ya emang susah ya, emang kadang-kadang emang naik motor sendirian terus tiba-tiba ingat, kita pernah lewat nih. Kita pernah. Oke, dari Teh Tina solusi untuk penonton nih biar nggak kayak Teh Tina gitu ditinggalin atau ya cowoknya yang posisi tadi gimana gitu. Solusi terbaik dari Teh Tina. Solusinya sih kayak kedepannya kalian harus benar-benar bisa pilih benar-benar cowok yang baik buat kalian sih, terutama kayak pahamin hobi kalian, bakat kalian, misalkan kayak gitu. Udah bebasin aja gitu, kita kan cewek gitu ya, sebagai cewek ya harus banyak lah yang mau kita gitu ya. Intinya. Waduh. Kenapa jadi sombong kan? Kita nggak bisa ngomong gitu kayak, soalnya kita nggak bisa bilang banyak kok cewek yang mau sama kita, nggak bisa. Emang sadar diri aja nggak bisa. Cuma cewek doang yang bisa. Iya. Aduh, intinya solusi terbaik dari Teh Tina berarti tadi tuh intinya jangan lebih banyak kegiatan di luar aja lah. Nah, kayak intinya gitu. healingnya pun berbeda gitu. Ketika healing cowok dan healing cewek setahu gua gitu ya. Healing cowok tuh biasanya melampiaskan segala sesuatunya beberapa minggu. Tapi ketika cewek healing itu kadang menutupi semuanya dan dia healing sendiri. Tapi kadang kalau cowok menghealing dirinya sendiri, dia bakal ngajak temen-temennya. Ya kayak misalkan ya maaf ya misalkan kayak mabok atau apalah gitulah yang negatifnya gitu. Nah, makanya kenapa gua di catatan bucin ini mengundang 2 orang cowok, 1 cowok 1 cewek biar kalian cowok ngerti ke cewek dan cewek ngerti ke cowok gitu. Oke? Tapi kayaknya dia nggak bakalan ngerti. Oke. Itu podcast kita kali ini. Makasih banget buat Kang Imam dan Teh Tina yang sudah ngobrol-ngobrol di catatan bucin di Absurd Production ini. Mungkin di next kita bakal bahas lagi catatan bucin ini dengan hal-hal yang menarik lagi dan tema yang menarik lagi. Gue Iqbal Habibur, salam absurd, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.